wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mencoba untuk memahami hadis tentang keutamaan memberi. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar orang berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ternyata itu bukan kata-kata biasa loh. Ini merupakan hadis Nabi yang patut kita teladani. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan harta dan tangan di bawah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini mengajarkan kita 2 poin penting. Yang pertama, perintah untuk memberi, dan yang kedua, perintah untuk bekerja keras. Nah, sekarang kita akan bahas 2 poin penting ini satu persatu. Yang pertama, perintah untuk memberi. Dalam ajaran Islam banyak sekali perintah atau dorongan agar umat Islam itu suka memberi. Bahkan jika kamu tidak mau dicap mendustakan agama, maka kamu jangan sekali-kali jadi orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dan jangan jadi orang yang tidak mau menyuruh memberi makan orang miskin. Seperti halnya firman Allah Quran dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Lalu, apa saja sih keuntungan bagi orang yang suka memberi atau yang bisa disebut dengan dermawan? Pertama, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir atau kebalikan dari dermawan, orang yang tidak suka memberi itu memiliki banyak kerugian, diantaranya jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sungguh rugi bukan? Bukankah semua yang kita miliki hanya milik Allah? So, jangan pernah punya pola pikir memberi atau mengasihi sesuatu itu malah membuat harta milikmu berkurang. Ibu punya permen 2 nih. Kalau ibu kasih teman ibu 1, permen ibu malah berkurang, jadi cuma 1. No. Buang pola pikir itu ke laut, tenggelamkan, buang jauh-jauh. Karena segala kebaikan akan dibalas oleh Allah yang Maha Kaya dengan balasan yang berlipat-lipat, yakini itu. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa semua harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus diberikan. Maka dari itu, biasakan diri kita untuk memberi kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, keluarga, atau tetangga yang membutuhkan. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Perintah untuk bekerja keras. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa orang yang mencari kayu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi, sekecil apapun pekerjaan kita, kerjakan selagi itu halal. Itu lebih baik daripada meminta-minta. Dengan bekerja keras, Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Dan apabila kita diberi kelebihan nikmat, kita akan bisa membahagiakan orang tercinta di sekitar kita dan bisa memiliki kemampuan untuk memberi lebih kepada orang yang membutuhkan. Sebaliknya, jika kita malas bekerja, ini akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, tindakan kriminal, dan jalan pintas lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, anak-anak, insya Allah sudah paham ya bagaimana dahsyatnya manfaat tangan di atas dibanding tangan di bawah. So, yuk kita mulai membiasakan diri kita untuk memberi dari hal yang kecil, dari hal yang kita mampu, dan mulai dari sekarang. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya ya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Anak pintar, rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.